Baik, selamat pagi adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Tadi kita sudah melaksanakan bimbingan klasikal bersama teman-teman di kelas. Sekarang Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, kenapa Ibu melaksanakan bimbingan kelompok? Karena dari tadi hasil kuesionernya adik-adik memiliki nilai yang masih cukup rendah. Jadi Ibu akan menerangkan lebih detail lagi di bimbingan kelompok karena anggotanya juga lebih sedikit. Mungkin sebelum itu kita akan mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Untuk anggota kelas ada yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Baik, untuk Adnya? Ya baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan sesi pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diselesaikan. Sudah Bu. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri ulang ya supaya kita tetap mengingat nama Ibu. Jadi perkenalkan, Ibu Nikoman Tria Padmasari, bisa dipanggil Ibu Tria. Nah, pada kesempatan kali ini masih sama dengan materi yang tadi Ibu bawakan di bimbingan klasikal. Kita akan membahas terkait perencanaan karir. Yang dimana di perencanaan karir kita akan membahas terkait pengertian, kemudian ada indikator, lalu ada juga contoh orang yang memiliki perencanaan karir. Nah, di sini Ibu akan lebih memaparkan satu persatu terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Mungkin kalau tadi waktu bimbingan klasikal di kelas Ibu langsung menyampaikan arti dari perencanaan karir, di bimbingan klasikal kali ini Ibu akan lebih menerjemahkannya satu persatu. Yang dimana perencanaan karir itu terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan juga karir. Nah, perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan tindakan. Jadi perencanaan ini seperti sebelum kalian melakukan suatu hal, ada hal lain yang harus kalian rencanakan untuk mencapai hal tersebut. Nah, itu disebut sebagai perencanaan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah karir, yang dimana karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Jadi karir di sini tidak terpatok hanya pada pekerjaan, tapi karir juga bisa berkaitan dengan proses yang adik-adik lalui, entah itu dari proses belajar ataupun proses adik-adik untuk tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak yang pengertian dan pemberani, itu juga bisa disebut sebagai proses karir. Nah, maka dari itu dapat juga disimpulkan, Ibu juga mengambil pengertian perencanaan karir dari seorang ahli yang bernama Zen, yang dimana Zen ini mengemukakan bahwa perencanaan karir adalah upaya yang dilakukan individu untuk memahami diri di lingkungannya, upaya untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja, menjalani latihan kerja, serta membuat program kerja untuk kehidupan masa depan. Baik, sampai di sana bisa dipahami? Bisa Ibu. Nah, dari pengertian perencanaan karir tersebut, maka dapat timbul 3 indikator yang sangat berkaitan dengan pengertiannya. Yang dimana yang pertama itu ada indikator memahami diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri di lingkungan kerja serta menjalani latihan kerja. Dan yang ketiga adalah membuat program kerja untuk kehidupan masa depan. Tadi di saat bimbingan klasikal kan Ibu sudah menunjukkan video-video yang mencerminkan perilaku positif dan juga perilaku negatifnya. Nah, untuk saat ini karena keterbatasan waktu Ibu tidak akan menampilkannya lagi, tapi Ibu akan menjabarkan arti dari setiap indikatornya. Nah, untuk setiap indikator tersebut Ibu akan mulai dari yang pertama, yang dimana yang pertama itu memahami diri dan lingkungannya. Mungkin tadi karena videonya cukup singkat, jadi adik-adik masih sulit untuk memahami bagaimana memahami diri dan lingkungannya. Jadi memahami diri itu sama seperti adik-adik mengetahui apa yang diinginkan oleh diri adik-adik, atau apa yang sebenarnya adik-adik sukai dan tidak adik-adik sukai. Jadi hal tersebut bisa dikatakan sebagai memahami diri. Misalnya adik-adik ada di lingkungan yang ramai, tapi adik-adik sebenarnya suka di lingkungan yang sedikit sepi. Nah, itu berarti adik-adik sudah mengetahui apa kemauan diri adik-adik dan bisa memahami diri adik-adik. Apalagi kalau misalnya adik-adik mau sampai berpindah dari lingkungan yang ramai ke lingkungan yang sedikit sepi, berarti adik-adik bisa untuk mengetahui pemahaman diri. Nah, untuk memahami lingkungannya, walaupun tadi dengan contoh adik-adik misalnya merasa terganggu di lingkungan keramaian, tetapi adik-adik bisa menyesuaikan diri di sana, entah membuat kenyamanan untuk diri adik-adik. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai memahami lingkungannya.
Kemudian yang kedua ada menyesuaikan diri di lingkungan kerja serta menjalani latihan kerja. Walaupun di sini kata-katanya menyesuaikan diri di lingkungan kerja, tetapi kita juga bisa ambil konteks lain. Misalnya kita dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, kemampuan ini akan membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan etika, budaya, dan dinamika dunia kerja, termasuk mengikuti pelatihan atau praktik kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Apalagi pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi adik-adik benar-benar harus mempelajari bagaimana lingkungan kerja dan juga adik-adik harus bisa untuk melakukan latihan kerja yang dapat menguntungkan untuk diri adik-adik. Kemudian yang ketiga ada membuat program kerja untuk kehidupan masa depan. Nah, membuat program kerja di sini diminta untuk adik-adik bisa menyusun secara runtut apa saja hal-hal ataupun langkah-langkah yang akan adik-adik lalui. Program kerja ini mungkin bisa diawali dari adik-adik akan belajar sampai tingkat mana, di jurusan yang mana. Apalagi di sini adik-adik di SMP kan. Nah, apalagi nanti di SMP kita akan menuju ke SMA. Di SMA kita akan memilih lagi jurusan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah program kerja yang bisa adik-adik rencanakan dari sekarang dan nanti diimplementasikan saat sudah lulus dari SMP. Seperti itu. Lulus dari SMP kemudian ke SMA. Ya, ini nggak ada yang kayaknya udah ngantuk ya. Iya, Bu. Oke, dari itu ada yang ditanyakan? Atau sudah mulai lebih jelas sekarang? Berhubung juga anggotanya di sini sedikit. Saya mungkin Bu ya. Iya. Mungkin masih kayak butuh arahan gitu untuk dari SMP ke SMA. Ya, gimana pemilihannya seperti itu. Oke, berarti itu lebih berkaitan dengan indikator untuk merencanakan ya, untuk membuat program. Nah, karena pada kesempatan kali ini Ibu mengambil terkait perencanaan karir, yang dimana teori yang Ibu ambil itu juga berdasarkan teori Holland, yang dimana Holland itu memiliki yang namanya RIASEX. RIASEX ini adalah untuk mengetes kepribadian adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa mengikuti tes kepribadian, setelah itu bisa mengeluarkan hasil dari tes kepribadian tersebut. Nah, nanti tes kepribadiannya bisa dicocokkan dengan jurusan yang ada di sekolah yang adik minati. Nah, jadi dari situ juga bisa membantu adik-adik untuk membuat program kerja di kehidupan adik di masa depan seperti itu. Apa untuk adiknya bisa dipahami? Bisa dipahami sih, Bu. Oke. Mungkin yang selanjutnya juga Ibu akan menjelaskan lagi terkait contoh orang yang memiliki perencanaan karir. Kenapa sih kita harus memiliki contoh atau role model? Karena dari situ kita bisa melihat contoh nyata seseorang yang memang benar ternyata ada loh orang yang memiliki perencanaan karir yang baik sampai karir-karir yang diminati tersebut bisa diwujudkan. Nah, di sini Ibu sudah seperti yang contoh yang tadi ada dosen Ibu sendiri yaitu Prof. Dr. Ike Tersana MPD Kons. Nah, beliau adalah seorang dosen yang tentunya jika ingin menjadi seorang dosen pasti harus mengikuti prosedur-prosedur pendidikan. Nah, beliau sudah memiliki perencanaan dari program kerja ataupun untuk masa depannya. Dari beliau sendiri kita bisa ikuti bagaimana cara untuk mencari ataupun menyusun sebuah perencanaan untuk masa depan. Mungkin dari adik-adik juga nanti bisa mencari contoh lainnya. Ada banyak sekali, apalagi sekarang artis-artis yang influencer yang berpendidikan tinggi juga banyak, bisa dilihat di TikTok, di Instagram. Ada Jerome, ada Maudy Ayunda, itu juga memiliki perencanaan karir yang sangat matang, yang dimana karirnya sendiri bisa kita lihat sekarang. Dan karir itu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tapi juga bagaimana dia menyusun pendidikannya, lalu juga menata kehidupannya dia sampai ada di titik ini. Bagaimana? Apa sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Sudah, Ibu. Nah, kalau seperti itu karena sudah bisa dipahami, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja ini setidaknya akan mengukur lagi apakah adik-adik sudah benar-benar bisa memahami terkait perencanaan karir ini. Untuk itu Ibu akan bagikan dari depan. Untuk adik-adik yang di depan bisa dibantu disalurkan ke teman-temannya di samping ya. Iya. Oke, aku belakang. Oke, karena keterbatasan waktu, LKPD-nya bisa dikerjakan selama 2 menit ya.
Nanti dijawab saja sebisanya, tidak usah menyontek karena ini adalah kemampuan sendiri. Oke, untuk itu silakan langsung dikerjakan saja. Soalnya juga tidak banyak. Oke, Ibu akan awasi dari sini saja ya, karena kalian juga bersedikit, jadi bisa Ibu lihat dari depan semua. Baik, Ibu. Oh, sudah ada yang selesai ya? Oke. Oh, ternyata semua sudah selesai. Iya. Baik, bisa dikumpulkan saja ya. Cepat sekali ya menjawabnya, karena mudah ya. Berarti sudah memahami? Sudah. Baik, karena sudah memahami, selanjutnya kita akan menutup sesi ini terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan Ibu bagikan. Untuk itu, untuk ketua kelas bisa diakhiri kelasnya dengan doa, karena tadi kita awali dengan doa. Iya. Baik teman-teman semua, karena kelas kita hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat kita mulai. Berdoa dapat kita akhiri. Sudah, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Untuk hasilnya sebentar lagi akan Ibu bagikan dan sesi selanjutnya sebentar lagi akan Ibu laksanakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.